belum tahu juga Hilda bakal taruh di mana. Bahkan bisa masih ke arah jungler loh, masih cukup luas. Tapi ternyata Yuzong. Yuzong tanpa marksman di game yang ketiga ini antara Todak versus Blacklist International. Ya. Kalau mereka bisa menangin ini bisa jadi sejarah baru buat Todak ya. Ya ini Todak Karena berhasil menangin match. Todak nggak boleh kepleset sama sekali sih di arah early game-nya. Karena itu adalah bisa dibilang kekurangan mereka untuk di game pertama dan juga game kedua. Early yang selalu meleset. Kalau sampai di arah early-nya kuat, kita bisa melihat bahwa potential power dari draft pick-nya Todak ini cukup oke loh untuk bisa membasmi teman-teman dari Blacklist International. Khususnya di tangan Brody yang dimana untuk Brody itu sendiri mekaniknya bisa dibilang agak-agak mirip seperti Beatrix di mana untuk di arah early-nya itu yang dicari adalah raw physical attack power. Yap. Oke, jadi buat teman-teman semua jadi boleh langsung nongol aja di kolom komen kita. Coba prediksi kalian kira-kira 2-1 untuk Todak atau 2-1 untuk Blacklist International. Karena ini adalah pertandingan terakhir, game terakhir di hari ini. Dan besok akan ada drawing untuk di knockout stage. Yes, bisa dibilang ini juga match terakhir di group stage. Stage kita yang terakhir, so kita akan lihat visualisasi dari 10 hero yang sudah diamankan oleh Blacklist International juga Todak Malaysia. Karena Yams kembali menjajahi dan bahkan mengganggu Wise yang sedang adem ayam. Ditemenin itu farmingnya. Ayo tak temenin yuk, tak bantu gitu katanya begitu kan ya. Karya dipaksa retri, Dipaksa retri aja karena Yumsnya numpang lagi masuk ke dalam rumputan siap bersilaturahmi. Ada 2 lagi monster jungle yang akan dimakan sekaligus oleh Wise. Tapi belum ada follow up lagi yang akan dilakukan oleh beberapa pemain dari Todak. Ada poin kristal di area tersebut, efek slownya udah masuk ke dalam tubuh dari Yums. Yumsnya Cyclone Eye dia berusaha untuk pergi dan Venus berusaha untuk bisa melindungi dan Little Wanderer akhirnya menjadi milik dari Todak. Yes, ini yang mungkin dibutuhkan oleh pergerakan dari Yams ya untuk menjegal dari area sisi West untuk bisa menamankan visionsnya di area sisi hutan. Tapi dari itemnya di area early udah mulai cukup terlihat signifikan coy. Iya, ngeliat dari segi itemnya ya, ini bahkan sampai dari Brody pun langsung ngambil ke Magic Room untuk mengurangi magic power yang dimiliki oleh Chico guys dengan Harith-nya. Tapi kita bisa melihat bahwa Oh My Venus pun sekarang udah mulai agak rotasi juga bersamaan juga dengan Wise untuk arah top lane. Mengingat bahwa untuk di arah early power, apalagi kita bisa melihat dari segi emblemnya, Mystery Shop loh di tangan Harith. Jadi harusnya selama gold bisa didapatkan oleh Harith, item potensialnya bakal lebih kuat di tangan Harith untuk beberapa menit awal. Yap, itu dia 2 hero ada di bagian atas. Mulai terkurung namun sekarang bagian bawah Moon ya mencoba untuk bisa memberikan gangguan terhadap Edward. Tapi Edward udah level 4 sementara untuk Moon masih level 3. Masih terpaut 1 level tentunya untuk Moon itu sendiri. Dan bahkan dari area sisi Turtle Pit ini langsung diamankan begitu saja. Rival juga udah mulai coba untuk ngebuka terlebih dahulu terhadap objektif tersebut. Tapi lihat dari area sisi Edward yang tidak tinggal diam. Berikut juga dengan Momo. Itu ketahuan ya tadi posisi ataupun emang ditungguin aja sementara untuk Momonya mencoba untuk bisa memberikan Dragon Tail juga. Satu pergerakan lewat Minuan Fury yang udah langsung dikeluarkan tapi Momo ingin maju ke bagian depan. Oh My Venus flickernya berhasil langsung kabur dari tersebut. Hanya saja mereka mencoba untuk bisa mengeroyok langsung ke arah dari Yu. Yu-nya udah mengeluarkan lagi satu flicker. Momonya berhasil langsung dihilangkan. Wise-nya sedikit lagi yang tersisa. Yams-nya masih berhasil kabur dan satu hit terakhir dari Yu berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah dari Hilda. Yes, 2 tukar 1 ditambah lagi dengan ada satu objektif turtle yang harusnya berhasil diamankan. Tapi Moon maju ke area depan hanya untuk berikan distraction. Flicker mau tidak mau harus terpop up. Ada informasi tambahan dari teman-teman Blacklist International bahwa tidak ada escape tools di beberapa ratus detik ke depan untuk seorang Moon itu sendiri. Ini perbedaannya cukup terlihat jelas ya. Jujur, 3 objektif. Jujur Caci suka banget sama gameplaynya dari Yue tadi. Bahkan walaupun di depan muka dia persis ada 3 player, Selalu dia aja tetap buka real world Gak ada manipulation. surprise bro. Gak ada yang cancel. Gak ada yang berani untuk bisa, ataupun gak ada yang bisa nge-cancel dari real world manipulation tersebut yang ngebantu kepada banyak sekali player dari Todak tuh yang bener-bener dihabisin darahnya di dalam real world manipulation tersebut. Yap, gak ada surprise, dia pun tetap standby. Dan sekarang ada pertempuran untuk 2 orang lagi untuk melawan 3 sekaligus dari Blacklist International. Gak tanggung-tanggung semua source utility yang mereka milikin dikeluarkan. Dan sekarang Ciku guys harus meregang nyawa pula di area tersebut. Wow, refleks dari Yu tadi cepet banget ke area sisi pertempuran yang terjadi di area mid lane. Di area sisi top lane juga Owl dengan independennya berhasil mensolo pick Ciku guys. Yang harus terpick off di kali pertama di menit ketiga. Ini bukan hal yang baik sebetulnya dengan dimana Ciku butuh banget item dengan goldnya. Apalagi kalau kita lihat juga follow up dan juga pola rotasi dari West sudah mulai mengarah ke arah sana. Buset.
Buset. Oh my God. Langsung tercolok Manis. di area tersebut sementara untuk rivalnya sendirian Martis. Tapi di atas ada pertempuran 1 untuk 1 bahkan di area yang sangat-sangat dekat sekali. Zaman Force langsung dikeluarkan tapi sempat mengeluarkan lagi dengan satu flickernya yang tepat waktu. Dan juga tonepan memori malah membuat Chico Guys harus menghilang dengan sangat cepat dari sisi HP-nya. Untung saja dia masih selamat, Pak. Oke, so far kita bisa melihat bahwa ada 2 lane yang bisa dimenangkan oleh teman-teman dari Blacklist. Terutama dari gold lane dan juga di arah mid lane. Kalau kita ngeliat di arah XP sebenarnya masih bisa dibilang cukup stabil dari Edward ataupun dari Momo itu sendiri. Cuman mungkin akan yang menjadi penentu adalah starter selanjutnya nih setelah ini. Yap. Oke, sendirian aja Yums. Akankah dia bisa selamat dan juga bergabung lagi bersama dengan rekan-rekannya? Ada point kristal dikeluarkan, real manipulation. Bahkan 2 orang yang udah mulai terkurung di dalam satu kotak tersebut. Satu persatu langsung lenyap. Momo berusaha untuk kabur dari tersebut, tapi double kill berhasil langsung didapatkan oleh Yu. Dan efek tonjam masuk ke dalam tubuh dari rival. Lenyap plus sudah 3 player dari Toda kehilangan arah lagi di early game ini dan point kristal. Moon mau pergi ke arah mana? Moon akankah tetap stay dari tersebut ataupun pergi berlindung di bawah outer turret? Yes, tidak bisa melakukan apapun lagi. Moon memilih untuk berlindung di area turret. Sedangkan Wise berhasil mengamankan Turtle dengan free tanpa ada gangguan yang berarti. Dan bahkan di sini udah mulai mencapuri karya objektif orange buff yang dimiliki dari sisi rival itu sendiri. Dan lihat fokus rotasi dari kedua belah roamer langsung terfokus ke area sisi bawah. Swapping lane dari kedua belah god lane pun terlihat cukup searah dan senada. Tapi lihat udah ada conceal play. Yep. Hey, satu orang dikeroyok lagi tuh mau ke arah mana? Yums, untungnya masih berhasil masuk ke dalam home sweet home yang dia miliki rerumputan. Masih bisa survive. Dan kayaknya Chico Guys tahu betul dia ada 3 player dari Blacklist. Dia nggak mau terlalu gegabah. Berikut juga dengan Todak Malaysia sebetulnya yang benar-benar memperhatikan banget langkahnya. Karena kalau ngomongin early advantage, Choji ini dipegang oleh Blacklist. Kalau untuk di arah early advantage ya, Choji akan bilang dari segi grafik nih. Menurut Choji Todak. Tapi kalau untuk eksekusinya, untuk sekarang jelas Blacklist gitu loh. Apalagi kalau kita ngelihat ya sebenarnya yang menjadi tombak utama dari tadi. Dan Choji yakin untuk sekarang yang paling sakit itu ada di tangan Yue sebenarnya. Dia void base aja, itu Choji yakin bakal kecicil dengan lumayan oke. Tapi Ini dia pancing nih. mancing banget untuk bisa masukin beberapa teman-teman dari Todak ke dalam bus. Tapi di belakang sana ada Moon ternyata. Walah, Moonnya pun harus mengeluarkan satu flicker tapi malah terkena. Final slash, ada pancingan yang terus-terusan terjadi. Pancingan beruntun mau pergi kemana, maju, kena, mundur, kena, ke atas, kena, ke bawah, kena. Sudah jatuh tertimpa tangga ya tadi. Buset dah. 2 kali loh kayak gitu kejadiannya Ini di arah mid ketimpa lane. tangga sama gedung-gedungnya kalau kayak begini, Bu. Udah langsung tewas seketika dan bahkan kehilangan nyawa dari Moon pun tidak ada pertukaran. Justru Blacklist International mendapatkan 1 buah keuntungan lagi melalui turret yang dimiliki oleh Todak Malaysia. Mereka udah mulai terlihat sih sama terpuruknya di seperti 2 game sebelumnya. Satu voidless loh tiba-tiba udah hampir ngilangin 2 bar dari darahnya. Ini lagi Yums. dan lagi kan, untuk nge-burst damage, untuk menghilangkan sekelas Mino aja sulit, Pak. Sementara jadi Minonya bakal free banget untuk bisa terus-terusan memberikan gangguan. Siapa yang mau ngancurin langsung ke arah Venus sekarang? Oh bahkan ternyata untuk dari item pertamanya Yuzong pun ngambilnya ke arah Hunter Strike. Jadi yang dicari adalah dari situ offensive powernya dulu. Sementara kalau kita lihat ke arah diam saja udah tumbang 3 kali. Kayaknya dia udah gak bakal bisa terlalu kuat sih untuk jadi frontliner dari Todak gitu loh. Otomatis ini 3-3-nya harus dimajuin terlebih dahulu dengan Yums, Momo dan juga Rival. Problemnya adalah backup following damage mereka ini kurang oke juga dengan Moon yang udah tumbang 3 kali. Dengan Chico Guys yang juga dari tadi masih belum mendapatkan resource apapun. Iya. Karena kalah laning dengan all, walaupun dia nggak tumbang banyak-banyak ya. Laning kalah. Untuk defense yang dimiliki oleh pemain dari Blacklist udah ada. Jadi udah itemnya under, sekalinya ngasih damage ditabrakin lagi sama item yang udah jadi. Iya, Ya lu itu makin dia. under lagi. Jadi sulit banget untuk awal ini. Hanya saja rival dengan 1 mortal coil yang mencoba untuk masuk lagi ke dalam outer turret yang dia miliki tadi di bagian bawah. Ciku sendirian berusaha untuk bisa menghancurkan outer turret tapi sulit banget karena kita tahu untuk Harit bukan hero yang bisa memberikan DPS yang sangat-sangat tinggi gitu loh. Beda terhadap skillnya bahkan. Yes, resource-nya nggak terlalu pasti untuk hit karya Tarat sehingga Chico nggak mau ngambil resiko lebih jauh lagi. Turtle terakhir langsung berubah menjadi Lord tanpa terpoking oleh kedua belah pihak jungler sebetulnya. Dan kalau ngomongin network ini dipegang kendali penuh oleh teman-teman dari Blacklist International. Todak Malaysianya bisa berharapkan menculik karya 1 hero penting. Menangkan kuantitas dan langsung merenggut karya objektif penting dari Blacklist. Itu mungkin bisa jadi jawaban karena Wise udah mulai memancing keributan, memancing hero-hero Todak berada di teritorial Lord. Oke, setup dari Blacklist sejauh ini bisa bilang cukup rapi ya, apalagi dengan Edward dan juga West yang sudah mengitari
dari segi load. Bahkan kalau kita ngeliat dari segi perbedaan level pun sudah ada di angka 2 level, jadi seenggaknya power of retribution udah mulai di-lead juga oleh Wise itu sendiri. Bahkan Oh My Venus pun untuk di menit kali ini asisnya sama persis dengan di game sebelumnya, dimana kalau nggak salah di menit ke-10 ataupun 11 asis itu 9, sekarang 7. Menuju asis yang sama seperti di game sebelumnya. Nya udah enak banget, udah level 11, mepet ke arah Wise, levelnya sangat tinggi, sekalinya nge-damage ke orang, burst damage-nya real world manipulation. Momo pergi ke arah mana? Malam mulai muter-muter di area tersebut, akankah dia berhasil untuk pergi dan benar saja dia udah land dari bagian belakang, tapi sekarang pertempurannya masih terus terjadi di mana real world manipulation-nya tadi belum lagi sempat dibuka ataupun udah mau disebarkan, tapi menempurinya udah terlihat, tapi di bagian bawah ada pertempuran antara pergerakan Edward dan juga Ciku guys, sedikit lagi yang tersisa. Lejap plus sudah di mana Edward masih tetap mengungguli. Gak ada skill source itu tadi, semuanya kayaknya lagi cooldown. Jadi cuma bisa melakukan basic attack aja dan setiap ngedash pasti ada shield yang bisa didapatkan oleh Harith. Wow. Ciku still survive, Ciku terpick off lebih tepatnya, dan Edward still survive di area bottom lane. Lord yang berhasil diamankan berlegang-lenggong di resi top lane sana, dan nampaknya Blacklist International manfaatin beberapa titik kekosongan terkhusus dari sisi bawah dari Wise-nya itu sendiri untuk menghancurkan minimal sepaket lah ya sama inner yang dimiliki oleh Todak. Ini bingung ya. Ini jatuhnya Blacklist katakan tidak untuk Todak judul. Iya betul. Todak boleh keluar dari base-nya, tidak. Ini benar-benar mereka langsung saja. Tapi Yums yang mencoba untuk nge-backstep di bagian belakang, malah ketahuan oleh Edward. Langsung dihalangin begitu saja. Tapi Momo ingin masuk lagi ke dalam satu base tar yang dia miliki. Tapi inner tar dia terbuka dan begitu bebas. Menunggu wave minion akan masuk dari tengah. Dan itu kemungkinan besar akan dihancurkan. Tapi purple buff-nya akan diambil terlebih dahulu. Iya, masuk di menit 10 apalagi dengan masih ada beberapa minion yang kuat maju ke depan sana. Sepertinya invasi teritorial udah mulai dilakukan oleh Blacklist International yang makin menutup lagi resource income yang bisa diambil oleh Todak. Dan bahkan udah mulai ada sedikit impact lagi ya. Yap, sementara sekarang rivalnya pun langsung menghilang. Akankah ini menjadi match yang sangat-sangat cepat sekali. Momo landing tapi SP-nya sisa sedikit. Momo akankah bisa bertahan Furious Dive. Melangsung aja ke bagian belakang tapi hanya menyisakan 2 orang saja. Dari Todak harus berhadapan dengan 5 orang sekaligus. Tapi Moon sedikit lagi yang tersisa dan Yu maju sampai ke bagian depan. Bahkan untuk kali ini Olja siap untuk melawan Todak. Pepori dan Lejaplah sudah aja dekat. Pergerakan kali ini 2 kali 11 menit. Todak. Wow. Todak Malaysia kembali harus berteguk lutut atas Blacklist International yang mengeluarkan tajinya. Kemenangan mutlak 2-1 dan bahkan bisa dibilang di game yang ketiga ini one-sided game. Karena